dari mahasiswi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo, Prodi Sarjana Kebidanan, kelas K Wajo, kelompok 8. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah humaniora dengan dosen pengampu Profesor Dr. Rusdiana Junaid M.Hum. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 orang anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul macam-macam gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian merupakan kondisi-kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan hubungan seseorang. Gangguan kepribadian ini mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Penderita gangguan ini bisa kesulitan dengan perubahan dan bahkan menjadi impulsif atau curiga. Seseorang dengan gangguan kepribadian dapat melakukan atau mengatakan sesuatu yang dianggap aneh dan menjengkelkan oleh kebanyakan orang, sehingga membuat diri mereka kesulitan untuk nyambung dengan rekan kerja atau orang lain. Sumber dan penyebab gangguan kepribadian yaitu yang pertama, pasien dengan gangguan kepribadian biasanya mengalami perubahan di lobus frontal temporal parietal otak. Perubahan ini dapat terjadi akibat cedera pada kepala, trauma, atau akibat penyakit keturunan. Gangguan kepribadian juga bisa muncul akibat rendahnya kadar MAO dan serotonin. Sumber gangguan kepribadian sebenarnya sehingga sekarang ini masih menjadi kontroversi. Pola pikir tradisional menyebutkan bahwa pola gangguan ini adalah bentuk dari kegagalan fungsi dari perubahan lingkungan yang menghambat perubahan kemampuan adaptasi yang melingkupi kemampuan persepsi, respon, dan perlindungan. Gangguan kepribadian sebenarnya tidak boleh disematkan pada anak-anak dan remaja karena perkembangan kepribadian yang belum lengkap dan gejala yang akan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Mengingat kriteria gangguan kepribadian sangat berhubungan dengan usia dewasa, maka diagnosa juga ini tidak bisa disematkan atau diberikan pada mereka yang sudah usia lanjut. Ada beberapa jenis gangguan kepribadian, diantaranya yaitu 1. Gangguan kepribadian paranoid. Dalam kondisi ini, penderita merasa bahwa orang-orang selalu mencoba untuk memanfaatkan mereka, bahkan ketika tidak ada penjelasan logis sekalipun. Di balik kecurigaan itu, penderita gangguan kepribadian ini bisa marah ketika seseorang mempertanyakan dirinya. Karena pemberitahuan seseorang ini, mereka merasa akan dimanfaatkan. Yang kedua, gangguan kepribadian skizoid. Penderita gangguan ini, kepribadian skizoid kesulitan untuk mengapresiasikan emosinya. Mereka hanya menunjukkan sedikit reaksi atau tidak ada sama sekali karena orang-orang biasa menerkinya atau memujinya. Hal ini membuat mereka sering dianggap dingin dan tidak ramah. Penderita gangguan kepribadian skizoid juga sulit untuk merasakan kesenangan dan tidak tertarik dengan hubungan seksual karena biasa juga sering dianggap tidak memiliki tujuan dan ambisi. Dan yang ketiga, gangguan kepribadian skizotipal. Yang ini adalah orang yang menderita gangguan kepribadian skizotipal memiliki kepercayaan yang aneh seperti merasa bisa membaca pikiran orang lain. Penderita gangguan ini tidak bereaksi terhadap sesuatu yang membuat kebanyakan orang merasa emosional dan kadang melakukan atau dicurigai niat terhadap orang lain. Orang-orang ini mungkin tidak tahu bagaimana cara merespon ocehan dan kepercayaan tidak jelas dari penderita gangguan ini. Sehingga gangguan skizotipal ini dapat merasa sangat cemas saat berada di sekitar orang-orang selain keluarganya sendiri dan lebih memilih untuk sendiri. Penderita dengan gangguan kepribadian antisosial dapat membuat marah, menipu, atau memperlakukan orang lain dengan buruk untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka tidak peduli mengenai apa yang salah dan benar. Mereka tidak berbohong dan melakukan sesuatu yang sembrono, kasar, dan bahkan ilegal.
Seseorang dengan gangguan ini tidak merasa menyesal ketika melukai orang lain, dan juga rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan serta alkohol. Orang-orang dengan kondisi ini kadang kesulitan untuk mempertahankan pekerjaan atau mengurus keluarga mereka. Gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder. Penderita dengan gangguan kepribadian ambang memiliki perasaan yang kuat berupa amarah, kesedihan, dan kecemasan secara tiba-tiba berubah. Perasaan mereka dapat berubah secara ekstrim. Di suatu hari mereka bisa menjadi teman yang baik, dan di kemudian hari menjadi seseorang yang mengerikan. Seseorang dengan gangguan kepribadian ambang bertindak secara impulsif, seperti melakukan penyalahgunaan obat-obatan, menyetir ugal-ugalan, dan melakukan seks yang beresiko, jika mereka tidak memiliki perasaan yang kuat mengenai dirinya sendiri. Gangguan kepribadian histrionik. Seseorang dengan gangguan kepribadian histrionik ini memiliki keinginan kuat untuk diperhatikan. Penderita dengan gangguan kepribadian ini mungkin memiliki kemampuan sosial yang baik, namun ia menggunakannya untuk membuat diri mereka sendiri menjadi pusat perhatian. Penderita gangguan kepribadian ini sering terlalu khawatir mengenai penampilan mereka dan sengaja untuk berpakaian menarik untuk menarik perhatian orang lain. Seseorang dengan gangguan histrionik bertindak layaknya berada di panggung dengan emosi yang berlebihan dan dengan cara bicara yang sering berubah. Gangguan kepribadian narsis. Seseorang dengan gangguan kepribadian ini selalu membuat mereka terlihat baik, bahkan jika harus melukai atau mengabaikan seseorang untuk melakukannya. Penderita dengan gangguan kepribadian ini biasanya sering pamer atau pura-pura menjadi orang baik yang bukan dirinya. Mereka juga tidak mau mendengar pendapat orang lain, terutama jika merasa lebih penting. Gangguan kepribadian narsis dapat membuat seseorang marah ketika tidak diperlakukan seperti apa yang diinginkan. Di dalam dirinya, mereka merasa tidak aman, terlalu sensitif, dan bisa mengamuk ketika dikritik. Penderita gangguan narsis ini bisa mudi dan depresi ketika ada seseorang yang membuat mereka merasa inferior. Yang kedelapan, ada gangguan kepribadian menghindar. Gangguan kepribadian menghindar merupakan salah satu kelompok dari kondisi yang dinamakan gangguan kepribadian kecemasan atau anxiety disorder, yang ditandai dengan perasaan gugup dan takut. Orang-orang dengan gangguan ini memiliki kepercayaan diri yang rendah. Mereka juga memiliki rasa takut yang luar biasa terhadap penolakan dan penilaian buruk orang lain. Perasaan-perasaan ini membuat mereka sangat tidak nyaman dalam situasi sosial, yang membuat mereka menghindari kontak dan kegiatan secara berkelompok. Dan yang kesembilan, ada gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau obsessive compulsive personality disorder. Keinginan untuk mengontrol orang, pekerjaan, dan situasi berada pada inti gangguan ini. Perhatian terhadap peraturan, detail, ketertiban bisa menjadi ekstrim. Seseorang dengan gangguan kepribadian obsesif kompulsif sulit untuk bersantai dan merasa ingin melakukan segalanya sendiri. Mereka dapat menilai orang dengan buruk, di mana pola dari pikiran-pikiran tak beralasan membuat seseorang untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang, seperti mencuci tangan terlalu banyak karena takut kuman. Dan yang terakhir, ada gangguan kepribadian dependen. Penderita dengan gangguan kepribadian dependen ini bisa menjadi terlalu manja karena mereka benci dengan berpisah dengan apa dan siapa yang dekat dengan dirinya. Mereka dapat merasakan ketakutan yang hebat ketika berpikir bahwa mereka dapat kehilangan seseorang yang mereka andalkan. Penderita dengan gangguan kepribadian ini tidak percaya diri dan tidak tertarik untuk mencoba hal baru. Keputusan sehari-hari pun dapat sulit karena mereka butuh persetujuan dari orang lain. Ketika sebuah hubungan asmara berakhir, seseorang dengan gangguan kepribadian dependen seringkali langsung memulai hubungan baru. Bahayanya, mereka dapat memaklumi kekerasan dari seseorang hanya demi mempertahankan orang tersebut di sekitar mereka. Terima kasih.